Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Kita memasuki semester genap dengan materi baru dan KD yang baru. Jadi sekarang kita mulai dengan KD 38 yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Seperti biasa, Ibu akan share PowerPoint-nya untuk memberikan penjelasan kepada kalian. Semoga kalian bisa memahami. Baik, kita mulai dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Seperti biasa, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajarannya. Di sini kalian harus bisa menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Ini untuk KD-nya, dan tujuan pembelajarannya juga dimulai dari menjelaskan sampai menganalisis daya hantar listrik untuk setiap larutan. Juga nanti mengidentifikasi, menganalisis ikatan yang terjadi pada larutan elektrolit. Baik, kita mulai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit berikut ini ya. Nah, pernahkah kalian mengalami hal ini? Ini adalah peristiwa yang sering terjadi, apalagi ketika musim hujan, yaitu banjir. Kenapa pada saat banjir listrik harus dimatikan atau dipadamkan oleh PLN? Karena kalau tidak dipadamkan, akan terjadi seperti ini. Kita bisa tersengat listrik dan bisa menyebabkan kematian. Nah, kenapa Ibu gambarkan peristiwa banjir ini? Karena di sini ada air. Air adalah elektrolit, larutan elektrolit. Meskipun elektrolit lemah, tapi air ini bisa mengantarkan arus listrik. Dan dampaknya adalah kita bisa tersengat oleh aliran listrik karena ada airnya. Jadi ketika banjir, hati-hati, maka secepatnya listrik harus dimatikan. Baik, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu pengertian larutan. Karena banyak larutan elektrolit dalam bentuk larutan. Apa itu larutan? Kalau kita mau membuat larutan gula, maka kita harus menyediakan air dan juga gula. Nah, nanti terbentuk larutan gula, kemudian kalau sudah diaduk, maka hasilnya seperti ini, jadi sudah tidak tampak lagi gula dalam air tersebut. Ini disebut dengan larutan gula. Dalam larutan ada komponen zat larut dan komponen pelarutnya. Yang mana zat larut dan pelarutnya? Kita lihat di sini, air di sini sebagai komponen pelarutnya. Biasanya komponen pelarut lebih banyak jumlahnya daripada zat larutnya, karena kalau sedikit itu tidak bisa melarutkan zat larutnya. Lalu gula di sini sebagai komponen zat larut. Ya, jadi pelarut yang biasa digunakan ini adalah air, maka disebut pelarut universal untuk air. Lalu zat larutnya bisa garam, bisa gula, dan seterusnya. Dan jumlahnya lebih sedikit daripada pelarutnya. Jadi, larutan itu adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan, dan masing-masing zat penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Dan larutan terdiri dari pelarut atau solvent, dan zat larut sebagai solut menghasilkan larutan. Ini juga merupakan satu rumusan ketika kalian harus menentukan berapa massa pelarut, berapa massa zat larutnya. Ya, kalau kalian diingat bahwa larutan itu adalah campuran zat larut dan pelarut. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan larutan non-elektrolit dan ada yang disebut dengan larutan elektrolit. Apa itu larutan non-elektrolit dan elektrolit? Kita lihat slide berikutnya ya. Ini adalah gambar uji daya hantar listriknya yang paling sederhana yang biasanya kita lakukan di praktik di lab untuk praktikum ya. Tapi karena sekarang masa pandemi jadi belum praktikum, tapi kalian bisa melakukannya di rumah seperti ini. Kalian membuat rangkaian listriknya adalah ada baterai di sini, kemudian ada kabel, kemudian ini ada lampu. Lampunya lampu yang biasa ada di senter yang sangat kecil. Lalu ini baterainya biasanya yang besar, tapi harus ada 4 ya kalau yang besar, atau juga bisa alkalin, baterai alkalin yang 12 volt. Kemudian ini ada yang hitam ini adalah batang elektroda. Batang elektroda ini bisa diambil dari baterai bekas, kita diambil bagian dalamnya dan kita jadikan sebagai elektroda. Atau kalau tidak ada, kamu bisa menggunakan paku. Nah, kalau kita hubungkan kabelnya ini, maka kalau dia berhasil atau menyala,
kan lampu berarti di sini rangkaian sudah bisa berjalan ya. Caranya ngetesnya yaitu dengan mengadu menyatukan elektrodanya, maka ini akan menyala lampunya, menandakan bahwa ini alirannya sudah bisa mengalir listriknya ya, dari baterai ke lampu dan juga ke larutannya. Nah, bisa juga kamu langsung ke listriknya menggunakan stop kontak di sini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kalian mau buatnya mau rangkaian ini yang sederhana atau yang ini langsung ke listriknya boleh. Silakan kalau kalian mau menguji larutan elektrolit yang ada di rumah, bisa menguji larutan garam, gula, cuka, dan seterusnya ya. Baik, kita sekarang melihat larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit kalau diuji ternyata lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung. Jadi lampu tidak menyala, tidak ada gelembung, maka ini adalah gejala dari larutan non-elektrolit. Kenapa non-elektrolit tidak mengantarkan listrik? Karena dia tidak terurai menjadi ion-ionnya, tetap sebagai molekulnya. Ya. Jadi sekali lagi, gejala untuk larutan non-elektrolit adalah lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Lalu senyawa yang termasuk larutan non-elektrolit di sini ada 4, yaitu gula, urea, glukosa, dan alkohol. Jadi hanya 4, jadi bisa kalian hafalkan. Sementara di luar ini berarti dia termasuk larutan elektrolit. Baik. Kita lanjut ke larutan elektrolit. Elektrolit, kenapa dia bisa menghantarkan listrik? Karena ketika dilarutkan ke dalam air, maka akan terurai menjadi ion-ionnya, terurai menjadi kation dan anionnya. Inilah yang berfungsi untuk mengantarkan listriknya. Larutan elektrolit ini ada 2, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kalau berdasarkan gambar ini adalah contoh dari gejala larutan elektrolit kuat. Dihasilkan lampu menyala terang, seperti ini, dan gelembungnya banyak. Kalian perhatikan ini gelembungnya sangat banyak. Ya. Jadi karena larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi sama dengan 1, dia terionisasi sempurna, maka dia bisa mengantarkan listrik dengan menghasilkan nyala lampu terang dan gelembungnya banyak. Reaksi ionisasinya dituliskan seperti ini, jadi menghasilkan kation Na+ dan anion Cl-. Untuk NaCl, juga untuk HCl-nya jadi H+ dan Cl-, NaOH menjadi Na+ dan OH-. Ya, dan senyawa yang termasuk larutan elektrolit dikelompokkan ke dalam asam, basa, dan garam. Untuk lebih jelasnya tentang senyawanya nanti dilihat lagi di slide berikutnya ya. Nah, sekarang untuk perbedaannya dengan larutan elektrolit lemah. Ketika dialirkan arus listrik ke dalam larutan ini, maka dihasilkan lampunya tidak menyala, tapi ada sedikit gelembung. Ini ada gelembungnya sedikit. Ya, atau juga lampunya redup, bisa ada gelembung atau bisa tidak ada gelembung. Tapi kalau dibandingkan dengan larutan elektrolit kuat, maka gelembungnya lebih sedikit daripada elektrolit kuat. Itulah ciri dari elektrolit lemah, yaitu lampu tidak menyala atau redup dan ada sedikit gelembung. Kenapa larutan elektrolit lemah menghasilkan lampunya redup? Karena harga derajat ionisasinya adalah di antara 0 dan 1. Artinya dia terionisasi sebagian menjadi ion-ionnya. Jadi sedikit agak lemah. Ya, reaksinya dituliskannya kesetimbangan karena hanya sebagian yang terurainya. Contohnya di sini asam cuka itu CH3COOH menjadi CH3COO- plus H+, dan ini amoniak sebagai NH4OH menjadi NH4+ dan OH-. Dan senyawa yang termasuk larutan elektrolit itu biasanya kategori yang lemah. Di sini contohnya asam cuka dan amoniak. Dan untuk lebih jelasnya lagi, nanti larutannya apa saja dilihat slide berikutnya ya. Jadi kesimpulannya, kita lihat lagi, untuk yang non-elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Sedangkan untuk larutan elektrolit lemah, lampunya bisa redup dan gelembungnya hanya sedikit. Lalu kalau elektrolit kuat, maka lampunya menyala terang dan gelembungnya banyak. Itu adalah gejala dari larutan elektrolit lemah dan kuat serta non-elektrolit. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan membahas tentang reaksi ionisasi.